Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul untuk melakukan presentasi hasil diskusi kami. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Asanita Armayanti, 2. Esa Aulia Rahman, 3. Emma Puspita Ningrum, 4. Agnia Mulia Kelima. Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang PKM AI. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Saat ini, PKM terdiri dari beberapa kategori, salah satunya yaitu PKM AI. PKM AI atau PKM artikel ilmiah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Melalui kemahiran tersebut, mahasiswa secara runtut mampu mengurangi suatu permasalahan sehingga mendorong perlunya usaha menyelesaikan atau pencairan solusi dengan tujuan tertentu, kaitannya dengan usaha-usaha yang mungkin telah dilakukan orang lain. Kemudian, terdapat karakter utama PKM AI. Yang pertama tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah setiap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Kemudian, yang ketiga, ada sumber penulisan artikel ilmiah merupakan kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa. Penulisan artikel atau studi pustaka yang ditulis dalam bentuk literatur atau naratif review. Karakter ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan hasil kegiatan nyata atau studi literatur. Selanjutnya yaitu tujuan PKM AI. Tujuan dari adanya kegiatan PKM AI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. Merupakan program penulisan artikel ilmiah bersumber dari hasil kegiatan akademik dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, studi khusus, praktek lapangan, KKN, PKM, magang, dan merupakan hasil kerja kelompok. Ruang lingkup PKM AI meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim bukan individu. Kriteria dan pengusulan. Pengusul PKM AI adalah kelompok mahasiswa aktif S1 atau diploma. Anggota kelompok pengusul 3-5 orang. Nama-nama pengusul, ketua, dan anggota ditulis lengkap, tidak disingkat. Bidang kegiatan sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama.
Keanggotaan setiap kelompok PKMAI berasal minimal 2 angkatan yang berbeda. Jumlah halaman maksimum untuk setiap proposal minimum 8 halaman, maksimum 10 halaman. Setiap mahasiswa pengusul membuat surat pernyataan sumber tulisan PKMAI yang ditandatangani pengusul dan ketua Stadicap. Keseluruhan proposal disimpan dalam satu file PDF ukuran file maksimum 5 MB. Sistematika proposal kegiatan. Proposal PKMAI ditulis huruf Times New Roman ukuran 12, jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti sistematika sebagai berikut. A. Halaman sampul, B. Halaman pengesahan, C. Isi artikel berupa judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, serta daftar pustaka. Lampiran. Lampiran 1. Format artikel ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Dibuat ringkas maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya huruf kapital, hindari adanya singkatan. Yang kedua abstrak. Abstrak disusun dalam format satu paragraf dengan jenis huruf yang sesuai dengan spasi 1 dan dicetak miring. Abstrak memuat narasi latar belakang masalah secara ringkas, kemudian dipaparkan maksud dan tujuan penelitian atau studi secara umum. Yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat narasi latar belakang masalah yang dihubungkan dengan penyelesaian masalah yang sudah ada dan yang menjadi fokus kajiannya. Yang keempat adalah metode. Metode memuat rincian cara kerja yang digunakan untuk mendapatkan data. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil-hasil kajian disampaikan secara berurutan sesuai dengan urutan cara kerja pada metode sehingga dapat dipaparkan ke dalam beberapa subbagian. Untuk artikel naratif review, hasil-hasil dipaparkan sesuai dengan urutan fokus kajiannya. Hasil-hasil dipaparkan secara jelas dan langsung sesuai dengan data-data yang ada. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Pemaparan hasil dapat disertai dengan gambar atau tabel yang diletakkan di dekat narasinya serta dirujuk di dalam narasi. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan dibuat secara ringkas dalam narasi yang mencakup kesimpulan khusus dan umum. Dan isi dari kesimpulan harus menjawab apa yang dituliskan di dalam tujuan. Yang ketujuh adalah ucapan terima kasih. Bagian ini memuat ucapan terima kasih terhadap institusi yang memberikan bantuan atau latar belakang dilakukannya penelitian, pemberi hibah atau research grant, atau nama-nama kontributor yang tidak masuk kualifikasi sebagai penulis utama naskah. Yang ke-8 adalah kontribusi penulis. Menjelaskan peran masing-masing penulis secara singkat seperti penulis 1 melakukan percobaan 1 dan menyiapkan naskah manuskrip. Penulis 2 melakukan percobaan 2 dan analisis data. Penulis 3 melakukan percobaan 3. Penulis 4 melakukan arahan riset, desain percobaan, dan penyelesaian naskah manuskrip. Yang ke-9, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat informasi lengkap ketelusuran, sumber informasi, dan catatan kaki. Lampiran 2, biodata ketua dan anggota. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, yang ketiga penghargaan yang pernah diterima, yang keempat tanda tangan basah ketua atau anggota tim. Lampiran 3, biodata dosen pembimbing. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua riwayat pendidikan, yang ketiga rekam jejak Tridharma PT yang diantaranya adalah pendidikan atau pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, tanda tangan basah dosen pembimbing.
Lampiran 4. Kontribusi anggota penulis termasuk dosen pembimbing. Contohnya, nama penulis 1 dengan posisi penulis sebagai penulis pertama membahas bidang ilmu kimia, kontribusinya melakukan pengumpulan data pustaka dan menyiapkan draft manuskrip. Yang kedua, dosen atau penulis terakhir. Posisi penulis sebagai koresponden membahas tentang bidang ilmu kimia, kontribusinya pengaruh dan desain kegiatan serta penyelaras akhir manuskrip. Lampiran 5. Surat pernyataan Ketua Pelaksana. Surat pernyataan Ketua Pelaksana dibuat oleh anggota tim atau Ketua Pelaksana yang berisi tentang pernyataan bahwa artikel PKM AI yang dibuat adalah asli karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Apabila ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Lampiran 6. Pernyataan sumber tulisan. 1. Menyatakan bahwa PKM AI yang dituliskan bersama anggota tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan. Antaranya, menyatakan program kegiatan, yaitu contohnya KKN, praktik lapangan, tugas kelompok, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya yang telah dilakukan sendiri oleh tim penulis. Yang B. Topik kegiatan, dan C. Tahun dan tempat pelaksanaan. 2. Naskah ini belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya. Lampiran 7. Formulir penilaian artikel, yaitu berisi tentang 1. Judul kegiatan, bidang ilmu, anggota kelompok, yaitu nama ketua dan nama anggotanya. Yang kelima, dosen pendamping, perguruan tinggi, fakultas atau program studi. Yang kedelapan, kriteria penilaian artikel, yaitu A. Judul yang berisi tentang kesesuaian isi dan judul artikel. B. Abstrak, yaitu latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. C. Pendahuluan, yaitu persoalan yang mendasari pelaksanaan uraian dasar-dasar keilmuan yang mendukung kemutakhiran substansi pekerjaan. D. Tujuan, menentukan teknik atau konsep atau metode sebagai jawaban atas persoalan. E. Metode, kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan, pengembangan metode baru, penggunaan metode yang sudah ada. F. Hasil dan pembahasan, kumpulan dan kejelasan penampilan data, proses atau teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil jenis sebelumnya. G. Kesimpulan, tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan. H. Daftar pustaka, yaitu ditulis dengan sistem Harvard, yaitu nama dan tahun, sesuai dengan uraian situasi dan kemutakhiran pustaka. Dan yang terakhir, ke-9, tanda tangan penilai. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kita, kelompok ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.